Malang masuk. Siap, Kak Sobirin, ngoten nuwun. Ini kan masih nunggu yang lain ini. Kabar nggih, Kak. Siap. Kalau disiapke mau buka bersama apa? Oh, boleh, boleh. Ambil sekalian, Kak. Selamat datang, Kak Wika, Sugeng Rawo, Kak Wika matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Nggak catatan sih, jadi kena ke pulpen, siap-siap. Sepuluh 4 menit belum dimulai. ini sudah mulai, Kak, kita ngobrol, Kak, dari keluarga, Kak. Cuma teman-teman dari keluarga belum ada datang, Kak Prihatin. Mohon sabar. Di absen kok, Kak? Di absen dulu. Kak Tio. Nggih, Kak. Mohon nanti Kak Wawan monitor, Kak Wawan. Kak Wawan. Atau Mbak Anggi. Kak Wawan monitor, Kak Wawan. Oke, Kak, siap, Kak. Ini maksud saya, Kak Wawan nanti
saya coba roll call, nanti teman-teman yang WhatsApp yang belum hadir langsung di-share di ya grup forum gitu nggih. Supaya langsung bisa merespon. Ini gitu. Baik, saya mulai dari paling barat dulu 01 Cilacap. Cilacap? Oke, hadir Kak. Oke, Cilacap sudah hadir. Kemudian Banyumas. Siap. Banyumas sampun matur nuwun. Purbalingga. Purbalingga. Oh, Purbalingga belum ada nggih? Perwakilan Purbalingga. Oke, Purbalingga belum hadir, Kak Wawan. Saya langsung geser ke Banjarnegara. Selamat siang hadir Banjarnegara. Oke, terima kasih Kak Prihatin dari Banjarnegara, matur nuwun. Saya geser ke Kebumen. Ada, Kebumen ada. Kebumen sudah hadir, matur nuwun. Purworejo. Purworejo belum ada. Baik, kita geser ke Kota Magelang. Kota Magelang juga sepertinya belum ada. Dari Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang juga belum hadir. Temanggung. Temanggung hadir. Temanggung hadir? Hadir Kak Tio. Oh, nggih, matur nuwun Temanggung. Wonosobo? Hadir Kak, Wonosobo hadir Kak. Oh, alhamdulillah matur nuwun, Wonosobo sudah hadir. Terus kemudian saya geser ke Boyolali. Boyolali belum ada. Geser ke Klaten. Halo Klaten. Klaten juga belum. Kita geser ke Wonogiri. Wonogiri hadir. Hadir, matur nuwun. Sukoharjo. Oh, oke, terima kasih Kak Rekman. Sukoharjo sudah tampak, matur nuwun. Kemudian Kota Surakarta. Kota Surakarta, halo? Belum bergabung Kota Surakarta. Baik. Sragen. Oh. Sragen. Belum. Karanganyar. Hadir Kak. Oh, oke, sampun sudah ada perwakilan dari Karanganyar, matur nuwun. Di Solo sudah semua ya? Sudah semua. Klaten hadir. Oh, Klaten ada. Itu Kak Heri ya Budi Sasongko ya? Bentar ini baru disetting Kak. Ya, rasa digas Mas Heri, biasa wae, poso-poso. Nah. Baik, Klaten matur nuwun sudah hadir. Lanjut ke Grobogan. Grobogan? Grobogan belum ada. Lanjut ke Blora. Hadir Kak. Oke, matur nuwun Kak Nani Blora. Rembang. Hadir. Rembang hadir. Pati. Hadir Kak. Oh, Pati sudah ada. Oke, terima kasih. Jepara. Halo, Jepara. Oh, Jepara malah belum. Baik, Jepara belum ada. Kudus. Oke, Kudus belum ada. Demak, apa kabar Demak? Baik. Dan Demak sudah ada. Oke, matur nuwun. Kota Semarang. Kota Semarang hadir, Pak Tio. Oke, terima kasih Kak. Kota Semarang, Kabupaten Semarang. Hadir Kak. Ya, Salatiga. Hadir Kak. Nih, Salatiga sudah? Salatiga? Salatiga hadir. Oh iya, terima kasih.
Terus Kendal, apa kabar Kendal? Oh, Kendal belum join. Hadir, Mas Tio. Oh, hadir sama langsung ya, matur nuwun. Batang? Sudah. Nggih, Kendal sudah hadir. Dari Batang? Hadir. Batang hadir, matur nuwun. Nggih. Pekalongan Kabupaten. Kabupaten Pekalongan. Kabupaten hadir. Oh, nggih, terima kasih. Dari Kota Pekalongan. Kota Pekalongan. Hadir, Kak. Siap, nggih, matur nuwun. Oke, Kak Eko Purbo, matur nuwun. Kota Pekalongan. Kita geser ke Pemalang. Halo Hadir. Pemalang. Hadir. Malang sudah hadir. Nggih, matur nuwun. Tegal Kabupaten. Hadir. Kabupaten Tegal sudah ada ya? Hadir. Oh, nggih. Dari Kota Tegal. Halo, Kota Tegal. Kota Tegal sepertinya belum. Kita geser ke Cilacap. Kok Cilacap? Brebes maksudnya, ujung sana. Taruh orang Cilacap nggak nerima lagi di absen lagi. Brebes, halo? Oke. Sepertinya Kak Wawan sudah teridentifikasi, nggih. Mungkin bisa diulang lagi, barangkali sudah ada yang gabung, Kak Wawan, dari yang tidak hadir ini. Dari Purbalingga, Purworejo, Kota Magelang, Boyolali, Kota Surakarta, Sragen, Grobogan, Jepara, Kudus, Brebes. Ada yang sudah bergabung? Belum ternyata. Pati, Pak, sudah hadir, Pak. Pati sudah. Berapa kuartet, Mas Wawan? 23 yang hadir, Kak. Ya, kita tunggu 5 menit atau 10 menit lagi ya, kakak-kakak sekalian. Barangkali teman-teman kita sedang proses untuk login. Ya, mungkin bisa lebih lengkap nanti. Ya, Surakarta sudah hadir tuh. Surakarta. Oke, Surakarta sudah hadir. Oke. Surakarta ada. Suaranya DM ya. Suaranya khas ke DM nih. Kurang sisi. Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen. Purbalingga. Bisa di forum Ramuli, Mas Maman, yang belum hadir tadi. Barangkali sudah mungkin ada yang belum baca atau bagaimana, yang mungkin belum sampai. Cek. Grobogan hadir, Kak Tio. Gerobokan sudah gabung, nggih. Terima kasih, Gerobokan.
Mohon izin, Kak Wika, kita mulai sekarang atau nunggu WhatsApp yang belum gabung, Kak? Atau kita paskan jam 10.30? Lima menit lagi ya? Siap. Masih 8 itu yang belum. Oke, baik kakak-kakak sekalian, 5 menit lagi kita mulai. Kita berharap semoga saja kawan-kawan kita dari WhatsApp yang belum bergabung bisa segera join bersama dengan kita. Dari Jepara apa sudah hadir? Jepara, Purbalingga, sudah gabung belum ya? Belum, Kak. Kudus, dari Kudus, Purworejo, Kudus sudah masuk nih, Kudus. sudah masuk. Pramuli Kudus. Kota Magelang, Magelang, Sragen, Brebes,
Kalau sudah 5 menit, langsung aja kita mulai. Baik, Kak sekalian, sepertinya waktu menunggu kita sudah pas 10.25, seperti yang kita sampaikan tadi, 5 menit kita menunggu, mohon izin kita akan mulai. Kami silakan, monggo, Kak Sinyol. Baik, izin suaranya sudah terdengar jelas ya, Kak? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam pramuka. Salam. Selamat pagi, kakak-kakak. Masih pagi, apalagi ini di hari pertama di pekan ini ya. Pastinya semangat kakak juga masih powerful nih. Pagi ini alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat dan bahagia dalam kegiatan rapat koordinasi persiapan aksi Pramuka Peduli Karya Bakti Lebaran tahun 2023. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang akan kita bahas dan kita laksanakan bersama dapat memberikan manfaat yang baik untuk diri kita sendiri, gerakan pramuka maupun masyarakat luas. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baik kakak, selanjutnya adalah sambutan dan arahan dari pimpinan Keluarga Jawa Tengah yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan secara langsung oleh Kak Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat, Kakak Dr. Anda Wika Bintang MM. Kepada Kak Wika, disilahkan. Terima kasih Kak Sinyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang saya hormati kakak-kakak Waka Abdimas, Waka Humas yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati teman-teman Pramuka Peduli di seluruh kuartir cabang Jawa Tengah. Dan yang saya banggakan teman-teman dari kuartir daerah Provinsi Jawa Tengah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan sehat walafiat dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kakak-kakak yang saya hormati, yang pertama salam hangat dari Kak Warda, Kak Atikoh, kepada kakak-kakak semua, tetap bersemangat walaupun di bulan Ramadan. Yang pertama, kami sampaikan bahwa aksi Pramuka Peduli Karya Bakti Lebaran atau disingkat APPKBL 2023 akan dilaksanakan insya Allah dimulai pada tanggal 18 April dan rencananya akan dilaksanakan pencanangan. Saya belum tahu apakah tingkat nasional. Nah, sementara ini rencana yang akan dilaksanakan adalah kolaborasi antara daerah istimewa Yogyakarta, kuartir daerah DIY, bersama dengan kuartir daerah Jawa Tengah, yang insya Allah pelaksanaannya pada tanggal 18 April 2023, sore pukul 16, insya Allah di Prambanan. Nanti lebih lanjut akan kita info perkembangannya. Kakak-kakak, APPKBL menjadi kegiatan rutin tingkat nasional sampai dengan tingkat kuartir cabang. Sudah dilaksanakan dengan sangat baik dan setiap tahun ada inovasi-inovasi yang dilaksanakan. Hal tersebut menjadi wujud nyata aksi kepedulian pramuka dalam membantu pemudik, membantu dalam pelayanan keamanan, ketertiban, maupun bantuan di pusat-pusat keramaian, seperti di tempat ibadah,
tempat-tempat wisata, pasar, dan sebagainya. Sejak tahun lalu, pelaksanaan APKBL tidak hanya dilaksanakan oleh bidang Abdimas, ya, baik tingkat nasional maupun tingkat Kuarda dan Kuarcap, namun sudah berkolaborasi dengan bidang Humas. Dan ternyata dampak dan manfaatnya sangat luar biasa. Adik-adik di Kuartir Cabang sampai ke Kuaran, semua sudah piawai menjadi pewarta, ya, pewarta citra baik Pramuka Indonesia. Dan Humas juga mewartakan seluruh kegiatan APPKBL dari tingkat nasional sampai dengan tingkat kuartir cabang. Untuk itu apresiasi dan terima kasih yang luar biasa kepada bidang Humas Kuartir Daerah Jawa Tengah yang semangat sekali dan tidak ada henti-hentinya untuk memberikan pembekalan ya kepada kita semua, tingkat kuartir daerah sampai dengan tingkat kuartir cabang dan kuaran. Semoga Pramuka semakin berkualitas dan apa yang kita lakukan manfaat untuk orang banyak. Untuk itu, pesan dari Kak Atikoh, beberapa hal yang dipesankan. Yang pertama, terus dorong kualitas pelayanan agar lebih manfaat, dan jangan lupa senantiasa berkoordinasi dengan berbagai pihak. Ya, dengan berkoordinasi insya Allah hasil dan manfaatnya akan lebih baik. Yang kedua, sesuaikan pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing kuartir cabang. Dengan tetap mengutamakan K3, keselamatan, keamanan, dan kesehatan dari para anggota Pramuka dan juga masyarakat umum. Yang ketiga, pelaporan kegiatan merupakan hal penting sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dibuatkan SK, ya, SK dari kuartir cabang kepada seluruh relawan yang bertugas di dalam pelaksanaan APPKBL tahun 2023. Dan di dalam SK tolong by name untuk nantinya ada penyerahan vigor pada yang ikut di dalam pelaksanaan tersebut. Kakak-kakak yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa seluruh penghargaan dari kegiatan kuartir daerah Jawa Tengah akan disampaikan atau akan diserahkan pada saat Hari Pramuka pada akhir bulan Agustus tahun 2023 di Pemalang, insya Allah. Nah, untuk itu, khususnya untuk bidang Abdimas, momentum yang sangat baik APPKBL ini dimanfaatkan sekaligus sebagai materi dalam rangka Pramuli Award yang akan dilaksanakan insya Allah nanti pada bulan Juli. Dan penghargaan akan diserahkan pada bulan Agustus tahun 2023 di Kabupaten Pemalang. Ya, saya kira itu yang perlu disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara APPKBL dari awal 18 April 2023 hingga selesai berlangsung dalam perlindungan Allah, sehat, selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Dan terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada kakak-kakak Waka Abdimas dan Waka Humas di seluruh Jawa Tengah atas perhatian dan kerjasama yang luar biasa selama ini. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Baik, terima kasih Kak Wika untuk sambutan dan arahannya.
Berikutnya penjelasan teknis persiapan aksi Pramuka Peduli Karya Bakti Lebaran tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Sekretaris Bidang Pengabdian Masyarakat, Kakak Adita Wisaksono SPT. Kepada Kak Tio, disilahkan. Baik, terima kasih Kak Anggi. Salam Pramuka. Salam. Salam. Kakak pimpinan yang kami hormati, Kak Ika Bintang yang berkenan hadir, memimpin rapat kita pada pagi hari ini, kakak-kakak Sekretaris Bidang Humas Wati Daerah Jawa Tengah, kakak-kakak andalan Abdimas, kakak-kakak andalan Bidang Humas, serta teman-teman Korsin Wati Daerah Jawa Tengah yang bergabung, kakak-kakak pimpinan kuartir cabang, kakak Waka Humas dan Waka Abdimas, seluruh kuartir cabang yang berkesempatan hadir, teman-teman Pramuka Peduli, teman-teman Humas atau Pusinpo dari kuartir cabang Jawa Tengah. Pertama, marilah bersama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, utamanya nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini, meskipun secara daring, kita semua bisa bersilaturahmi dalam rangka persiapan pelaksanaan Karya Bakti Lebaran tahun 2023. Dan tentu saja kita berharap APPKBL 2003 bisa berjalan dengan selamat, dengan sehat, dengan aman, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Jawa Tengah. Kakak sekalian, mohon izin saya akan share screen kaitannya dengan pelaksanaan untuk APPKBL tahun 2023. Baik, apakah tampilan layar sudah tampak, Kak? Sudah. Sudah, ya. Baik, Mas Nun. Kak sekalian, tak terasa tahun demi tahun kegiatan kita setiap menjelang Lebaran, kita ketemu lagi dengan Karya Bakti Lebaran, dan kegiatan ini sudah lama dilaksanakan oleh Gerakan Pramuka, dan Jawa Tengah juga dalam hal ini Kuartir Daerah Jawa Tengah juga rutin setiap tahun selalu menyelenggarakan. Nah, kakak sekalian, sekedar mereview, barangkali ada sebagian dari kita yang baru kesempatan tahun ini menyelenggarakan. Jadi kakak sekalian, APPKBL 2003 adalah aksi nyata. Aksi nyata Pramuka Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan pada saat pelaksanaan rangkaian kegiatan bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Yang pertama kata kuncinya adalah aksi nyata, kakak sekalian. Jadi ya sebenarnya semua aktivitas Pramuka sudah nyata ya, cuma ini kita nyatakan lagi lah dengan bukti konkret, kita terjun ke lapangan, menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Gerakan Pramuka, utamanya para anggota Pramuka, lebih terasa utamanya itu untuk secara nyata terjun di lapangan untuk memberikan pelayanan. Tentu definisi pelayanan ini adalah sangat luas sekalian. Jadi pelayanan dalam bentuk apapun, misalkan pelayanan dalam bentuk sumber daya manusianya, misalnya membantu tenaga untuk pengaturan lalu lintas dan sebagainya. Membantu pelayanan kesehatan juga bisa kita berikan. Kita mendirikan pos simpatik atau pos untuk mudik. Di sana menyediakan dapur umum, menyediakan barangkali ada yang bisa mijet barangkali, menyediakan fasilitas layanan kamar mandi, toilet, ruang istirahat, rest area, dan sebagainya. Sehingga memberikan pelayanan ini sangat pemaknanya sangat luas dan sangat umum, dan ini bisa disesuaikan dengan kondisi di masing-masing kuartir cabang kita. Barangkali kita juga memiliki kekhasan yang bisa kita terapkan, bisa kita implementasikan di dalam wilayah kuartir cabang kita masing-masing pada saat pelaksanaan rangkaian kegiatan bulan suci Ramadan dan Hari Raya. Jadi memang fokus kita bisa kita mulai saat Ramadan ini berjalan sampai nanti pada saatnya pelaksanaan Idul Fitri. Nah, kakak sekalian, ini adalah sekedar pengertian definisi dari APPKBL tahun 2023. Harapan kita, kakakku semuanya, kita bisa memaksimalkan segala sumber daya yang dimiliki oleh Gerakan Pramuka untuk memberikan pelayanan. Sekecil apapun tidak menjadi soal, karena biar bagaimana saya yakin kakak-kakak juga sudah mengetahui apa yang menjadi amsal oleh Pramuka Peduli Wati Daerah Jawa Tengah, yaitu setitik bakti lebih bermakna dari sejuta kata.
Jadi selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri nanti, pelayanan sekecil apapun, mungkin hanya mengatur lalu lintas, membantu mengangkatkan barang-barang di tempat keramaian di pasar dan sebagainya, membantu orang menyeberang jalan dan sebagainya, itu sudah menjadi bukti pelayanan anggota gerakan pramuka di masyarakat. Jadi ini untuk pengertian kakak sekalian, sekedar untuk kita ketahui dan supaya kita lebih mantap lagi untuk menyelenggarakan. Kemudian dalam pelaksanaan APBKBL nanti ada beberapa hal, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Wika, tapi mohon izin untuk menguatkan kembali bahwa ada beberapa hal yang harus kita jadikan sebagai panduan, kita jadikan sebagai pedoman, supaya kita nanti dalam berkegiatan senantiasa aman, senantiasa selamat, senantiasa memberikan manfaat yang maksimal. Yang pertama adalah kami silakan kepada masing-masing kuarcap untuk menyesuaikan bentuk kegiatannya sesuai dengan kondisi sumber daya. Ini maksudnya adalah kegiatan pelayanan yang kita berikan selama APPKBL 2023 ini tidak fokus pada satu titik saja, tidak fokus pada pelayanan mudik saja, tidak fokus pada mungkin aspek mendirikan posko saja, tapi kegiatan apapun yang bisa kita berikan di mana itu bisa memberikan manfaat pada masyarakat umum, bisa memberikan manfaat kepada anggota pramuka, bisa memberikan manfaat dalam hal ini membantu tugas-tugas dinas instansi terkait, kita wajib melakukan, atau kita bisa melakukan kegiatan itu, Pak. Jadi jangan terlalu memaksakan, misalkan harus mendirikan pos pelayanan pemudik, misalkan, sementara di kuarcap kita tidak dilalui oleh jalur lintas pemudik, misalnya seperti itu. Mungkin harus mendirikan pos rumah sakit lapangan dan lain sebagainya. Ya, ini tentu akan membutuhkan sumber daya yang luar biasa. Sehingga kakakku semuanya, tentu kakak-kakak sendiri yang sangat mengerti, kakak-kakak sendiri yang sangat memahami bagaimana kondisi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing kuarcap. Sehingga kami berharap kegiatan APPKBL 2023 ini tidak menjadi beban, tidak menjadi halangan atau satu permasalahan tersendiri bagi perjalanan atau pelaksanaan aktivitas di kuarcap masing-masing. Oleh karena itu, kami mohonkan kakak-kakak nanti bisa melakukan koordinasi, bisa melakukan persiapan yang baik di masing-masing kuarcap cabang untuk menyesuaikan kegiatan APPKBL apa yang akan kita laksanakan. Dan tentu APPKBL 2003 ini tetap kita mengutamakan keselamatan, keamanan, dan ketertiban umum. Jadi ditambah kesehatan maksudnya adalah misalkan contoh kita melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas. Ini tentu kita harus menjaga mengutamakan keselamatan relawan pramuka yang bertugas, adik-adik Saka Bayangkara ataupun siapapun nanti yang bertugas juga harus tetap mengutamakan atau mengedepankan keselamatannya, termasuk keamanan dan ketertiban umum. Sehingga apapun kegiatan yang kita pilih, misalkan ada pembagian takjil, ini kan masih tampak ya beberapa kegiatan di Kuartir Ranting, Gugus Serpan, bahkan aktivitas pembagian takjil di pinggir jalan raya yang sekilas memang tampak ramai gitu, tapi sebenarnya mengandung resiko yang cukup tinggi. Karena adik-adik terjun langsung di jalan raya membagikan takjil, sementara kadang-kadang ada yang menyebabkan kemacetan, bahkan ada sampai kadang-kadang membahayakan dirinya sendiri maupun membahayakan penumpang yang lewat. Nah, ini contoh sesuatu yang mungkin harus kita evaluasi, harus kita lihat kembali. Dan bahkan sepertinya sudah ada edaran untuk pelarangan pembagian takjil di jalan raya. Mungkin ini maksudnya utamakan keselamatan, keamanan, dan ketertiban umum. Jangan sampai niat baik kita ingin berbagi takjil dan sebagainya karena menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kemacetan dan sebagainya, nanti malah masyarakat umum kemudian memberikan nilai yang buruk atau citra yang negatif terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pramuka. Jadi niat kita baik, ingin berbagi takjil dan sebagainya, tapi akibatnya jalan jadi macet, keamanan dan sebagainya jadi rawan, sehingga nanti malah citra negatif yang kita peroleh. Ini salah satu contoh bagaimana kita harus mengutamakan keselamatan, mengutamakan keamanan dan ketertiban umum. Yang ketiga, kakakku sekalian, bahwa kegiatan APPKBL tahun 2023 harus senantiasa di bawah koordinasi dinas instansi terkait. Biar bagaimana kakakku bahwa APPKBL 2023 pelayanan yang akan kita berikan itu adalah merupakan sebagai alat pendidikan, merupakan bagian dari proses pendidikan yang dilakukan gerakan pramuka kepada anggotanya, utamanya kepada adik-adik kita, bahwa
learning by serving, learning by doing. Kita belajar untuk melayani, belajar sambil melakukan. Itu biar bagaimana adalah alat pendidikan. Dengan kata lain, kita memahami bahwa pelayanan yang kita berikan dalam APPKBL 2023, aktivitas yang kita lakukan itu adalah alat pendidikan kita. Dan itu bukan tugas pokok. Tugas pokok Gerakan Pramuka itu mendidik kaum muda. Jadi tugas kita itu mendampingi kaum muda untuk belajar melayani, belajar berkarya bakti, belajar memberikan manfaat pada masyarakat setempat. Nah, untuk pengaturan lalu lintas, tentu kita memahami itu tugas dari kepolisian, tugas dari Dishub. Kemudian untuk pengaturan ketertiban di tempat keramaian, tentu kita memahami itu tugasnya Pamong Praja. Untuk pelayanan kesehatan, itu tugas pokok Dinas Kesehatan. Sehingga dalam kesempatan ini kami sampaikan, kakakku semua, bahwa APPKBL 2023 ini harus senantiasa di bawah koordinasi dinas instansi terkait. Jadi Gerakan Pramuka bersifat sebagai support system, membantu dinas instansi terkait yang memiliki tugas pokoknya dan fungsinya untuk pelayanan di karya bakti atau pelayanan di kegiatan Ramadan dan arus mudik nanti dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Sehingga tanpa bermaksud mengecilkan semangat yang kakak-kakak miliki, bahwa kita Gerakan Pramuka di Jawa Tengah khususnya harus tetap yang pertama melakukan komunikasi, melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait, utamanya nanti mungkin dalam aspek informasi kegiatan, perizinan, dan kemudian penempatan personil, termasuk sumber daya yang lain, termasuk daya dukung. Mungkin barangkali kita di Gerakan Pramuka bisa memperoleh dukungan dari dinas instansi terkait, misalkan untuk buka puasa bersamanya, untuk peralatan, untuk alat perlindungan diri, termasuk penempatan personil. Barangkali untuk Pramuka bisa ditempatkan di sini di bawah koordinasi, di bawah komando dari dinas instansi pengampu. Nah, ini sangat biasa bagi Pramuka, kakak sekalian, dan kami yakin kakak-kakak juga sangat memahami dan mengerti kaitannya dengan hal ini. Yang ketiga adalah yang keempat, mohon izin kakak sekalian, tidak terpaku pada pelayanan arus mudik. Mungkin itu sangat identik ya Kak, kalau kita bicara karya bakti Lebaran itu identik dengan arus mudik, iya. Tapi dalam aksi Pramuka Peduli Karya Bakti Lebaran Kuarti Daerah Jawa Tengah, kami mohon kakak-kakak semua benar-benar bisa mengeksplor, benar-benar bisa mencari pelayanan-pelayanan apa yang bisa kita lakukan. Sekecil apapun, nggak usah khawatir kakakku, tidak harus berjibaku di tengah jalan raya, mengatur lalu lintas, dan sebagainya, tidak harus seperti itu. Pelayanan yang bisa kita berikan, tadi beberapa sempat kami singgung, misalkan contoh kita membantu di keramaian, gitu, misalkan ada kelihatan ada orang-orang yang kepayahan membawa barang belanjaannya barangkali, kemudian pos pelayanan kesehatan, kita bisa mendirikan rest area barangkali, kita bisa melaksanakan kegiatan buka puasa bersama di panti asuhan, kita bisa membagikan paket sembako dan sebagainya. Jadi intinya kakakku semua jangan selalu berasumsi kalau karya bakti Lebaran harus berhubungan dengan mudik, harus berhubungan dengan jalan raya, harus berhubungan dengan pos simpatik. Tidak. Ini yang kami tekankan. Monggo kakak bisa mengeksplor kegiatan apa nanti yang bisa kakak terapkan di dalam rangka menyambut Lebaran tahun ini. Yang terakhir, kakakku, dalam pelaksanaan APPKBL kami mohonkan mari kita jadikan APPKBL 2023 ini sebagai momentum aktivasi Pramuka Peduli Kuarti Ranting. Ya, ini kami maksudkan, mungkin tadi Kak Wika juga sudah menyinggungnya, bahwa ini kesempatan kita untuk sampai pada tataran Kuarti Ranting. Bahkan syukur-syukur nanti Kuarti Ranting bisa menggerakkan gugus depan dalam rangka Ramadan dan menyambut Lebaran tahun 1444 Hijriah ini, seluruh anggota Pramuka bisa terjun, bisa memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, sehingga aktivitas Pramuka, keberadaan atau kehadiran Pramuka benar-benar bisa dirasakan, benar-benar bisa memberikan manfaat pada lingkungan sekitar kita. Jadi harapannya nanti kakak-kakak di masing-masing kuartir cabang bisa melakukan rapat koordinasi seperti yang kami lakukan, terus kemudian disepakati kegiatan-kegiatan di masing-masing kuartir nanti wujudnya apa. Apakah membagi takjil, apakah pengajak buka puasa bersama, apakah santunan kepada yatim piatu atau yatim, apakah pelayanan tarawih berjamaah barangkali, atau pengamanan pada saat sholat Id dan sebagainya, nanti mungkin bisa dilaksanakan. Tapi kami berharap
kakak-kakakku semua, tahun ini kita benar-benar bisa memaksimalkan Pramuka Peduli Kuartir Ranting untuk melakukan aksinya. Jadi aksi-aksi kita sampai di tataran Pramuka Peduli Kuartir Ranting. Terima kasih kepada beberapa kuartir yang sudah mengoptimalkan fungsi kuartir Pramuka Peduli Kuartir Ranting masing-masing. Ada beberapa yang bahkan sampai pos pelayanan itu sampai di tataran Kuartir Ranting, ya alhamdulillah. Ini kakakku semuanya kaitannya beberapa hal yang bisa kita jadikan pedoman, kita bisa jadikan panduan dalam rangka kita melaksanakan aksi Pramuka Peduli Karya Bakti Lebaran tahun 2023. Nah, selanjutnya kakakku yang bisa kita jadikan pedoman untuk PPKBL tahun 2023 ini. Bentar, ini masih nge-lag. Ya, ini beberapa alternatif yang bisa kita lakukan untuk pelaksanaan APPKBL tahun 2023. Mungkin nanti kakak-kakak di kuartir cabang bisa memilih atau mungkin ada kegiatan yang bisa kakak lakukan yang belum saya tulis di sini. Baik, yang pertama adalah Turlantas, jadi pengaturan lalu lintas. Tentu ini kita harus di bawah koordinasi kepolisian dan dinas perhubungan. Mungkin tidak di seluruh sepanjang jalan tidak, tapi mungkin ada titik-titik tertentu nanti anggota pramuka yang memiliki keterampilan pengaturan lalu lintas, terus saya pilih gambar TKK-nya Saka Bayangkara yang pengaturan lalu lintas, ikut bisa terjun membantu. Tentu hal ini untuk pengaturan lalu lintas harus di bawah koordinasi dari kepolisian atau disub. Kemudian yang kedua, alat pelindung dirinya juga sangat memadai. Jadi misalnya peluit, terus kemudian gelang tangan dan kopel, itu kemudian rompi yang eye-catching lah, ada outlet-nya supaya kalau tugas malam hari tertimpa lampu itu bisa. Jadi untuk Turlantas ini memang mohon menjadi perhatian tersendiri bagi kakak-kakak di kuartir cabang dan kuartir ranting. Jangan sampai karena Turlantas ini mengandung resiko yang cukup tinggi karena adik-adik kita relawan pramuka juga sampai terjun ke jalan raya dan seterusnya. Ini mohon untuk benar-benar menjadi perhatian untuk alat pelindung dirinya dan selalu di bawah koordinasi dengan dinas instansi terkait. Kemudian yang kedua adalah pos pelayanan. Pos pelayanan ini bisa berwujud masing-masing kakak, masing-masing kuarcap atau kuaran mendirikan rest area. Misalnya kakak memiliki satu tempat atau sanggar kita memadai, punya halaman parkir cukup luas, kemudian punya ruangan untuk istirahat, kemudian dukungan kamar mandi, toilet itu memadai, mungkin punya arena bermain untuk anak-anak dan sebagainya. Ini lebih baik, lebih bagus kalau memang kita pramuka bisa mendirikan pos pelayanan dalam wujud rest area. Nanti kita bisa menyediakan di sana untuk sekedar makanan, minuman, barang kali untuk air hangat, bisa micin dengan pelayanannya juga bisa luar biasa. Anggota gerakan pramuka atau kita kuarcap maupun kuaran bisa mendirikan rest area ini. Namun tidak harus selalu seperti ini. Mungkin kita bisa mendirikan pos pelayanan di sanggar masing-masing sebagai pos induk. Nanti setiap hari kita ngirim personil ke pos-pos yang sudah ada. Kita bisa pos induk kita di sanggar, anggota kita nanti ngepoolnya di sana, tapi setiap jam tertentu sesuai dengan shift, kita ngirim relawan ke pos-pos yang sudah didirikan oleh dinas instansi terkait. Itu juga bisa kita lakukan. Jadi misalnya kita adalah pos standby, membantu pos lantas, didirikan polisi, dishub, pelayanan kesehatan dan sebagainya, kita bisa berbagi, mengirimkan relawan kita. Sehingga inilah pentingnya harapan kami setelah ini kakak-kakak melakukan rapat koordinasi di masing-masing kuarcap, mengundang seluruh stakeholder pramuka, utamanya dari aspek adik-adik Ubaloka barangkali, terus kemudian dari satuan karya,
mungkin Saka Bayangkara, Wirakartika, Bakti Husada, dan satuan karya yang lain bisa kita maksimalkan untuk membantu. Nah, terus kemudian di pusat keramaian, pos pelayanan pusat keramaian ini banyak kegiatan yang bisa kita lakukan ya, kakak sekalian ya. Tidak hanya tadi mengatur lalu lintas, tapi juga kita bisa memberikan bantuan, misalnya kita menyiapkan diri dengan membawa kantong plastik kresek misalnya ya. Kalau kita melihat ada yang kesulitan membawa barang bawaan, bisa kita bantu, kesulitan menyeberang jalan, kesulitan mempacking barang belanjaan, misalnya kira-kira seperti itu. Pusat keramaian kan biasanya seperti itu, ada pelayanan-pelayanan yang lain. Mungkin kita mendirikan pelayanan, bisa menyediakan charger area, barangkali seperti itu. Apapun yang bisa kita lakukan dalam rangka pelayanan itu, ya yang penting memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Yang ketiga, barangkali yang bisa kakak-kakak lakukan adalah pembagian takjil, kemudian pelaksanaan buka puasa bersama dengan yatim ya, tentu mungkin ini dengan orang-orang yang membutuhkan, dengan kaum duafa atau mungkin panti asuhan dan sebagainya. Terakhir mungkin kita juga bisa menjadi panitia pembagian zakat fitrah untuk sholat Id nanti. Nah ini juga bentuknya monggo silakan Kak, bisa kakak-kakak dalam mengumpulkan donasi dari sama anggota pramuka untuk santunan, untuk paket sembako, parsel Ramadan, apapun lah, parsel Idul Fitri juga bisa dilakukan, monggo silakan. Yang terakhir, mungkin salah satu alternatif kegiatan yang bisa kakak-kakak lakukan adalah pengamanan pelaksanaan ibadah. Mungkin ibadah sholat tarawih, atau mungkin sholat Id. Tapi kalau mungkin tarawih insya Allah relatif masih aman. Tapi biasanya yang sholat Id ini kadang-kadang kan sampai meluber ke jalan dan sebagainya. Nah, di sini mungkin barangkali ada anggota pramuka peduli atau anggota pramuka yang kebetulan tidak menjalankan atau tidak merayakan Hari Raya Idul Fitri, bisa kita dorong berseragam pramuka membantu pengaturan pelaksanaan sholat Id. Kan biasanya sholat Id ada yang di lapangan, ada sampai meluber ke jalan-jalan. Nah, mungkin anggota pramuka kita yang tidak merayakan Idul Fitri bisa kita dorong untuk membantu pelayanan di sana. Itu beberapa alternatif kegiatan, mungkin nanti bisa kita diskusikan bentuk dan macam kegiatannya kakak sekalian. Tapi ada satu hal yang menjadi perhatian kita. Macet lagi, mohon izin saya harus keluar masuknya. Ya, ini Kak, jadi kita tadi ya di pos itu atau anggota pramuka, utamanya mungkin adik-adik Baloka dan Pramuka Peduli, itu kita menjadi tim reaksi cepat dalam kondisi musibah dan kedaruratan. Jadi kita bisa standby tadi ya, bisa sampaikan. Kita menjadi tim reaksi cepat untuk musibah atau kedaruratan. Misalkan ada pohon tumbang, kecelakaan, dan sebagainya, kita bisa membantu. Kemudian untuk pelayanan kesehatan juga bisa kita lakukan, tapi tentu kita bisa koordinasi dengan Saka Bakti Husada atau Dinas Kesehatan, dan lain-lain bisa kita lakukan. Itu kakak sekalian. Selanjutnya adalah untuk Tigor, kakak sekalian, masih sampai sekarang masih ada beberapa kakak-kakak yang menanyakan, begitu. Jadi Tigor adalah tanda penghargaan bagi relawan Gerakan Pramuka Jawa Tengah yang telah menunjukkan aksi nyatanya dalam APPKBL 2023 nanti. Untuk Lebaran, untuk KPPKBL adalah Tigornya adalah Tigor kemanusiaan, kakak sekalian. Tentu bagaimana cara memperolehnya? Tadi Kak Wika sudah sampaikan, sampai dibuat SK dan sebagainya. Sederhananya nanti masing-masing kakak, penyelenggara APPKBL kan bisa sampai dalam keluaran ya Kak. Silakan kakak nanti membuat laporan. Silakan kakak membuat laporan kegiatan APPKBL. Kemudian kami diberikan daftar nama calon penerima Tigor. Ini supaya konkret siapa saja yang akan menerima gitu Kak. Tidak hanya jumlah 100, itu tidak by name, mohon maaf tidak bisa kami berikan. Jadi 100 itu siapa saja by name. Misalkan fulan dari sekolah mana atau fulan dari keluaran mana, itu jelas. Nah, ini nanti bisa dilampirkan juga dengan yang disampaikan Kak Wika tadi, dengan di-SK-kan dulu siapa yang akan terlibat dalam aksi Pramuka Peduli ini. Yang terakhir adalah harus ada daftar hadir dan dokumentasi yang bersangkutan. Ini maksud kami adalah begini Kak, bahwa supaya Tigor yang kita berikan itu memang memiliki harga gitu, tidak murahan, tidak disebar-sebar, tidak hanya setiap orang yang
hanya sekali hadir, nggak ngapa-ngapain, itu terus dapat ikon nggak seperti itu. Nah ini tentu proses ini kami serahkan kepada masing-masing keluarga, Kak, untuk melakukan penyaringan, untuk melakukan seleksi, untuk verifikasi kepada siapa saja Tigor ini bisa diberikan. Kakakku sekalian, bahwa kita meyakini bahwa Tigor ini kan menjadi alat pendidikan juga bagi adik-adik kita, bagi anggota pramuka. Jadi bahwa ini adalah penghargaan yang bisa kita berikan. Syukur-syukur nanti Kuaran maupun keluarga bisa menerbitkan semacam piagam penghargaan, ya alhamdulillah itu lebih baik seperti itu. Ini untuk kakak silakan buat laporan, terus kemudian ada lampiran calon penerima, kemudian ada daftar hadir dan dokumentasi yang bersangkutan, kemudian dikirimkan aja ke Kuarti daerah, DQ bidang pengabdian masyarakat atau pramuka peduli. Permohonannya adalah pengajuan Tigor kemanusiaan APPKBL tahun 2023. Kiranya itu kakak sekalian penjelasan teknisnya. Selanjutnya dalam kesempatan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun belakang ini kita selalu teman-teman dari bidang humas, Kuarti daerah, bahkan dari Kuarti nasional itu juga melakukan reportase dan kegiatan kehumasan lainnya untuk mewartakan aksi pramuka peduli karya bakti lebaran ini. Nah, tentu nanti kami berharap, makanya pada siang hari ini, pada pagi hari ini kita rapat bersama antara bidang Abdimas dan rapat dari bidang humas. Harapan kita supaya pelaksanaan APP KPL tahun 2023 ini benar-benar bisa maksimal. Kakak-kakak di bidang pengabdian masyarakat bisa maksimal menjalankan tugas-tugasnya, tugas-tugas pelayanan, terus kemudian kakak-kakak dari bidang kehumasan juga bisa maksimal mewartakan kegiatan karya bakti lebaran ini. Tentunya ini perlu koordinasi, perlu sinergi, perlu kolaborasi yang baik antara humas dan Abdimas, baik di Kuarti daerah maupun di Kuarti cabang, sehingga pada hari ini kita bertemu bersama, harapannya nanti kita bisa bersinergi untuk mengawal APPKBL 2023 ini dengan sebaik-baiknya, sehingga siapa bertugas sebagai apa nanti semakin jelas, dan setiap aksi kita yang kita lakukan terwartakan dengan baik. Mewartakan kegiatan ini bukan dalam rangka untuk kita sombong atau ria, itu tidak, Kak, tapi itu dalam rangka pertanggungjawaban kita kepada masyarakat, bahwa pramuka hadir itu kita memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, kepada lingkungan kita. Poinnya adalah di situ, kakak sekalian, bukan dalam rangka kita flexing atau show off atau apa, itu tidak, tapi kita bertanggung jawab kepada masyarakat. Oh, kita pramuka juga dalam segala aktivitas kita, karya bakti kita juga masih banyak. Nah, di dalam surat kemarin kami sudah melampirkan, ya mungkin nanti secara detail kakak-kakak dari humas akan menerangkan, tapi kami sudah melampirkan jadwal untuk reportase. Itu maksudnya adalah kakak-kakak di Kuarti cabang bisa memilih, bisa memilah sesuai dengan jadwalnya nanti pada saat kegiatan reportase. Kakak-kakak di Kuarti cabang memastikan ada kegiatan karya bakti lebaran yang pas dilaksanakan. Entah itu wujudnya apa, kami silakan, kami monggokan kepada kakak-kakak di Kuaran, di Kuarcap dan di Kuaran. Mohon maaf, tidak hanya di Kuarcap, ya mungkin kakak-kakak di Kuarcap bisa memfasilitasi Kuarannya untuk sesuai dengan jadwal yang sudah kami bagi. Oh, jadi misalkan Kuarcap mana jadwalnya adalah jam berapa, itu disiapkan pada jam tersebut ada kegiatan, entah pengaturan lalu lintas, entah pos pelayanan, atau pembagian sembako atau apa, monggo nanti harapan kita seluruh kegiatan itu nanti bisa terekspos, bisa terwartakan oleh tim humas kita. Itu kakakku sekalian penjelasan dan informasi kaitannya dengan pelaksanaan APPKBL 2023 ini. Harapannya cukup jelas, kalaupun masih perlu penjelasan dan diskusi, nanti mari bersama kita bisa diskusikan. Demikian sementara saya akhiri, nanti bisa kita lanjutkan di kesempatan diskusi selanjutnya, karena setelah ini mungkin akan ada penjelasan teknis kaitannya dengan reportase dan kegiatan kehumasan lainnya. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Tio untuk penjelasannya mengenai APP KBL 2023 untuk teknis pelaksanaannya saat di lapangan nanti. Selanjutnya, penjelasan teknis persiapan live report aksi Pramuka Peduli Karya Bakti Lebaran tahun 2023 di Kuarti Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Sekretaris Bidang Humas dan Informatika, Kak Andica Oktavianto MPD. Kepada Kak Andica, Kak disilakan.
Anja. Jackson. Oke, sudah. Baik, terima kasih Dek Sinyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang terhormat Kak Wika, Kak Tio, dan Kakak andalan cabang bidang Abdimas dan mungkin kakak dari Humas Kuartir cabang Jawa Tengah. Izin menyampaikan teknis saja terkait dengan reportase. Yang pertama kami sampaikan terima kasih pada kakak Humas cabang se-Jawa Tengah yang tahun kemarin sudah mensupport penuh kegiatan KPL sehingga tahun ini mungkin kita rayakan kembali sukacita kegiatan KPL dengan adanya reportase. Nah, kakak untuk reportase sendiri kita kemarin sudah ada beberapa poin yang mungkin saya akan sampaikan. Izin saya share. Oke. Oke, untuk pelaksanaan sendiri tadi sudah disampaikan Kak Tiong ya, tanggal 18 sampai tanggal 21 April. Nah, untuk kegiatannya sendiri Kakak ada 2 kali. Kita yang terintegrate dengan kuartir daerah nanti ada dua shift lah bahasanya ya. Jadi ada shift siang dan shift malam. Di mana siang itu di antara jam 2 sampai jam 6 nanti Kakak melakukan live report. Nanti setelah ini nanti mungkin Dek Sinyol dan kakak juga akan membuat list data kira-kira tanggal sekian itu siapa saja di shift siang itu siapa saja yang akan ready untuk melakukan live reportnya. Kemudian untuk yang kegiatan malamnya kakak kita akan coba untuk ini bahasanya adalah ngobrol live ya. Jadi kakak nanti untuk biar ada kombinasi konten sehingga untuk yang kegiatan malam mungkin kita akan kemas dalam bentuk wawancara atau ngobrolnya atau mungkin kakak silakan lah nanti ide dari masing-masing cabang seperti apa. Boleh melakukan talk show, boleh melakukan wawancara di lokasi dan sebagainya dengan tema dan macam-macamnya silakan. Kita nanti akan data dulu dari kakak kesiapannya seperti apa. Sehingga ada 2 versi, yang untuk siang adalah live report, nanti dari teman-teman Pramuka Peduli atau dibantu dengan teman-teman Duta Humas ataupun teman-teman dari Humas yang melakukan live report di lokasi. Untuk biar lebih smooth atau lebih lancar lagi, kami sampaikan untuk teknisnya, mungkin kakak selain menyiapkan SDM, kakak juga menyiapkan sarana prasarana yang memadai mungkin ya. Mungkin bisa dicek dulu di mana karena kita modelnya live report online sehingga kekuatan yang paling utama adalah koneksi internet gitu ya. Jadi nanti dipastikan dulu untuk koneksinya. Kemudian untuk hal teknis lainnya adalah ini kalau rekan-rekan Humas mungkin sudah banyak mencoba gitu ya. Jadi konten yang baik ya konten yang dimana visualnya terlihat baik dan suaranya terdengar dengan jelas gitu ya. Jadi ada dua hal itu karena kontennya bentuknya video audio gitu ya. Visual dan audio itu harus jadi satu sehingga kira-kira secara teknisnya apa yang perlu disiapkan kakak pasti akan mencoba itu walaupun dengan alat yang paling sederhana itu bisa dilakukan seperti handphone dan macam-macam. Nanti kakak silakanlah untuk direka-reka bagaimana supaya audionya baik dan videonya juga baik. Kemudian kakak untuk teknis reportnya nanti berapa menit dan sebagainya nanti kita kesepakatan saja. Nanti rekan-rekan juga di dalam setelah inilah nanti ada lebih teknis lagi mungkin dengan Kak Ardo kalau ada di sini. Itu untuk yang ngobrol live kakak silahkan. Kami tadi sudah menyampaikan posisinya ngobrol live-nya itu apa aja yang mau diobrolkan, narasumbernya siapa saja. Monggo diolah oleh kuartir cabang masing-masing. Nah, nanti mohon berkenan setelah ini di data atau mungkin kita kasih jeda waktu karena masih tanggal 18. Kakak silakan yang punya ide untuk kegiatan 2 shift ini. Nah, untuk selanjutnya kakak
untuk selanjutnya kami akan sampaikan karena ada ide pencanangan KBL ini yang tadi disampaikan oleh Kak Wika yang direncanakan, saya juga belum dapat ini info lebih lanjut ya, Dek Sinyal ya. Ini untuk konsep di awal kita laksanakan di tanggal 19 ya. Nanti kalau ada perubahan mohon dikoreksi. Nanti direncanakan ada pencanangan dari Kakwarda Jawa Tengah dengan DIY. Ini masih tahap komunikasi. Nanti mohon izin Kak Ardo atau siapa yang mungkin sudah ada info lebih lanjut bisa disampaikan di sini. Nah, ini rencananya di situ ada pencanangan KBL, Kak. Nah, ini ada di posko perbatasan Jateng DIY. Kemungkinan mungkin di daerah sekitar tadi Prambanan. Oke, untuk teknis reportase dan live mungkin saya cukup, Kak. Secara garis besarnya mungkin dari teman-teman Humas cabang sudah lah ya, sudah pernah. Yang penting silakan dievaluasi pelaksanaan di kegiatan kemarin atau tahun kemarin, bagaimana kendalanya, terus supaya lebih maksimal bagaimana silakan di apa namanya dievaluasi masing-masing cabang. Begitu dari saya, kembalikan ke Kak Sinyal. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Baik, terima kasih Kak Andija untuk penjelasannya terkait live report APPKBL 2023. Selanjutnya Kakak, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan bisa langsung menggunakan fitur raise hand yang ada. Setelah disilahkan, bisa langsung menyampaikan pertanyaan atau tanggapan yang ingin disampaikan secara langsung. Monggo Kakak, apa kayaknya sudah cukup sangat jelas. Oh ya, itu sebelum kita masuk ke tanya jawab, Kak Andija itu nge-share link SID / APPKBL itu digunakan untuk kita mengirim laporan. Jadi di situ nanti ada fitur untuk kita bisa mengirim laporan live report biar bisa dinikmati, biar bisa dilihat oleh seluruh Indonesia. Itu terintegrasi dengan kuartir nasional ya. Jadi seperti tahun-tahun kemarin kita sudah melaksanakan ini dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi itu bisa melihat bagaimana situasi situasi live report yang ada di Jawa Tengah gitu. Yang tahun kemarin juga masih ada, Kakak bisa nonton untuk bahan referensi membuat live report di tahun ini. Gitu. Ini tidak ada ingin tanya atau menanggapi, apakah sudah cukup jelas, Kakak? Izin menambahkan sedikit. Oh iya, silakan Kak Tio. Sambil menunggu respon dari kakak-kakak. Mohon maaf Kak, untuk waktu pelaksanaan tadi disampaikan Kak Andika tanggal 18 sampai 21 itu untuk pelaksanaan di kuartir daerah, untuk pelaksanaan utamanya mulai dari tanggal pencanangan sampai monitoring. Kami jadwalkan tanggal tersebut. Tapi untuk pelaksanaan APPKBL di tataran kuartir cabang maupun kuartir ranting, kami sangat monggokan, kami silahkan kepada masing-masing kuarcap dan kuaran untuk menyesuaikan jadwalnya. Monggo Kak, silahkan apakah harus tanggal itu tidak, bisa lebih panjang, bisa lebih pendek. Kami silahkan. Itu nih Kakak sekalian bisa mendahului dimulai kapan atau bisa nanti ditambah sampai H+ misalnya pas Lebaran kita off, setelah Lebaran mungkin ada pelayanan di tempat wisata, pas libur Lebaran kita bisa mengagendakan untuk pelayanan tempat wisata, kami silakan. Sekali lagi untuk yang 18-21 itu untuk pelaksanaan di tataran kuartir daerah termasuk untuk monitoringnya. Dan memang mohon izin kita rencananya pencanangan nanti tanggal 18 di kuartir cabang Klaten ya. Ini monitor lagi Klaten hadir ya. Halo Klaten. 18 jadi Mas. Sepertinya maju 18 Kak informasi terakhirnya. Cuma ini karena kita memang masih komunikasi, masih koordinasi dengan Jogja, karena kita rencana akan bareng-bareng nanti pencanangan bersama.
Karena sampai sekarang informasi dari Kuartir Nasional juga belum ada tentang karya bakti lebaran tingkat nasional. Klaten monitor Kak Heri? Ya, Pak. Oke, nanti rencana kita pada tanggal 18-nya sore itu pencanangan KPPKBL bersama dengan Kuartir Daerah Istimewa Yogyakarta. Siap. Mungkin di perbatasan, jadi di apa namanya Prambanan ya sepertinya. Prambanan, ya. Prambanan. Siap. Ini tentu mohon dukungan teman-teman dari Klaten untuk itu. Siap. Monggo, kalau sekalian barangkali ada yang perlu disampaikan, perlu ada dikomentari atau ditanggapi, kami silakan. Oke, monggo Kak Ritman. Monggo Kak Anggi, itu ada Kak Ritman present dari Sukoharjo. Mas Tio dari Kendal, Mas. Monggo silakan Kak Anggi silakan. Silakan. Siapa dulu? Dari Kendal, Mas Tio. Ya, silakan Kak Saiful Kamal. Ya. Terima kasih yang saya hormati Kak Wika, Mas Tio, dan teman-teman rekan-rekan kakak-kakak yang lain. Hanya ada satu pertanyaan yang mau saya tanyakan terkait dengan daftar hadir dan dokumentasi untuk pengusulan TIGOR ini. Untuk rekan-rekan kita yang berada di lapangan itu ada batasan minimal nggak Kak untuk daftar hadirnya? Umpama 1 sip atau 2 sip, dan berapa dokumentasi yang harus kita lampirkan ke Kuarda untuk mendapatkan TIGOR tersebut. Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti bisa menyusul. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mau dijawab atau ditambah? Langsung aja Kak, dulu? langsung aja. Silakan Kak Tio. Baik, buat kakak sekalian, ini saya yakin pertanyaan ini mewakili ke kakak-kakak semua. Tidak ada batasan minimal Kak Kamal, monggo silakan. Terus yang kedua, dokumentasi mungkin juga tidak person by person ya. Kami sangat meyakini, sangat memahami kondisi lapangan. Inilah sebabnya tadi kami sampaikan, sebenarnya kami berharap, sangat berharap, bahwa proses verifikasi, proses seleksi itu oleh kakak-kakak di Kuartir cabang atau di Kuartir ranting atau panitia pelaksana APPKBL. Makanya kami sangat berharap dukungan kerjasama untuk pembagian TIGOR ini, Kak. Jadi monggo disilakan, tidak ada batasan minimal, tidak ada batasan maksimal juga. Terus kemudian dokumentasi foto ya tentu tidak mungkin person by person, kami memahami kondisi lapangan, namun demikian kita tetap berharap siapa-siapa yang akan menerima TIGOR adalah mereka yang memang benar-benar menunjukkan bakti nyatanya, artinya terlibat secara aktif, terlibat secara benar-benar di karya bakti lebaran. Sepertinya itu menjawab pertanyaan dari Kak Kamal dari Kendal. Gitu, matur nuwun. Terima kasih. Ya seperti itu nggih Kak. Berikutnya dari Kuartir cabang Sukoharjo, monggo. Pekalongan Kak. Nggih, setelah ini nggih, ini yang sudah raisen dari Sukoharjo. Apunten Kakak suaranya belum masuk. Monggo Kakak yang mau bertanya silakan bisa menggunakan fitur raisen. Dari Kuarcap Sukoharjo suaranya belum masuk. Kakak izin. Belum masuk. Atau bisa menggunakan device lain. Ya, sambil menunggu kakak dari Kuartir cabang Sukoharjo bisa terkoneksi, bisa terhubung audionya. Tadi Sinten Kak yang mau bertanya? Dari mana? Pekalongan Kak. Baik, dari Pekalongan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak yang saya hormati, dengan reportase ini usulan kami dibuatkan jadwal se-Kuartir daerah Jawa Tengah sehingga nanti untuk pengaturan waktunya itu tidak tumpang tindih Kuartir cabang yang lain, sehingga untuk kami pun yang ada di lapangan bisa menyiapkan segala sesuatunya live report. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi terkait live report ya Kak, ngapunten di sini suaranya putus-putus. Ya, live report betul. Monggo silakan. Kak Ardo, apa Kak Andika nih yang mau menanggapi?
Kak Ardo. Hah? Apaan? Jadwal Kak, jadwal Jadwal. refleksi. Jadwal. Ini Andika siap itu. Untuk jadwalnya itu sebenarnya sudah ada ya Kak? Sudah ada Kak. Ya. Di lampiran surat edaran Kak. Ya, Sampun, lampiran sampun. surat edaran itu ada jadwal dari tanggal 18 sampai tanggal 21 untuk 35 Kwarcap. Itu sudah ada. Kota Pekalongan itu tanggal 20. Kabupaten itu, kabupaten. Oh, kabupaten. Bukan itu. Mah. Kabupaten itu. Rame nek tamu di sini. Kaplek. Ya kan, di sini. Kabupaten tanggal 18. 18. Hari pertama main ya, Kak? Ya. Jadi itu jadwal biar lebih terstruktur, Kak. Ya, Tapi siap. kalau nanti kok ada kuartir cabang yang pingin setiap hari nggak apa-apa ya Kak Ardo ya? Siap. Ya, terima kasih ya, Kak. Oke. Jadi monggo bisa dibuka di lampiran surat edaran. Di situ sudah ada jadwal kapan kakak-kakak melaksanakan live report. Itu ada pertanyaan di chatroom Kak Anggi untuk live report. Oke, dari Kak Iwan, Abdimas Pekalongan. Untuk live report mengirim file video via WA atau website. Oke, nanti kita akan live menggunakan Zoom. Jadi kakak bisa bergabung ya Kak, langsung melalui Zoom. Kemudian nanti kalau mau tapping juga bisa Kak, tapping nanti dikirim lewat link yang sudah Kak Andica share. Tadi Kak Andica itu nge-share link ini. Saya share ulang ya. Bentar. Sukarjo, Kak. Oke, sebentar ya Kak. Ya, link tersebut bisa digunakan untuk mengirim live report kakak yang by tapping. Begitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Ardo, Kak Andica? Apa? Gampang, karya. Join grup aja itu tambahannya. Yuk. Oke, untuk bisa lebih memudahkan nanti waktu monitoring, bisa langsung join di grup WhatsApp. Linknya akan saya share. Oh, buat grup WhatsApp bareng-bareng ya? Ya, untuk bisa lebih mudah monitoring, Kak. Oh, siap. Oke, benar. Oke, silahkan. Sudah terjawab ya, Kak, dari Pekalongan? Dari Sukoharjo tadi apa jadinya? Sukarjo. Sebentar, ini dari Pekalongan sudah terjawab ya? Kalau sudah, kita lanjut ke Sukoharjo. Monggo, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Yang kami hormati Kak Gika, Kak Tio, dan kawan-kawan di Keluarga Jawa Tengah. Satu pertanyaan dari Keluarga Sukarjo, apakah pada waktu pelaksanaan pencanangan APP KBL 2023 di Prambanan, masing-masing keluarga diundang untuk menyaksikannya? Yang pertama. Yang kedua, laporan kegiatan persiapan APP KBL 2023 untuk Sukoharjo seperti biasa karena sudah setiap tahun melaksanakan. Pos 4 yang dilaksanakan di Sukoharjo adalah 1, Tugu Kata Surat, yaitu tepatnya di Terminal Lama. Kemudian Solo Baru, Patung Pandawa. Yang ketiga, Bulak Rejo, Patung Jamu.
Yang 4 di Sanggung. Ini koordinasi kami dengan Dinas Pendidikan Kabupaten dan cabang dinas wilayah 7. Kemudian Polres Sukoharjo, DKK Sukoharjo, Satpol PP Sukoharjo, Dinas Perhubungan. Kemudian kami akan melaksanakan 4 posko itu sesuai dengan jadwal tanggal 18 sampai 21. Namun jujur Kak Wika dan Kak Tio tadi diutarakan agar juga digerakkan pramuka peduli di tingkat ranting. Di tingkat Kuaran di Sukoharjo ada 7 yang kami persiapkan, yaitu Kuaran Kartasura. Itu peran kegiatannya di Pasar Kartasura karena sangat ramai. Kemudian Kuaran yang kedua Mojolaban juga di Pasar Bekona. Kemudian yang 3 Kuaran Bendosari itu di Taman Wisata Waduk Mulur. Pelaksanaannya mestinya tanggal 22, 23, 24. Biasanya 3 hari. Kemudian Kuaran Sukoharjo di Taman Wisata Pakujoyo. Kemudian di Bulu di Batu Seribu atau Baseng. Tawangsari di Pasar dan di Gunung Taruwongso. Kemudian di Weru itu pertigaan kecamatan atau di depan kantor kecamatan. Ini Kak Wika, Kak Tio, dan kawan-kawan kuadra yang insya Allah akan kami laksanakan. Kami bidang Abdimas bersama Sekretaris Dimas ada. Insya Allah kuadra dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik sesuai apa yang diharapkan oleh warga Jawa Tengah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Baik, langsung ditanggapi untuk yang undangan ya Kak Tio ya. Monggo Kak. Ya Kak, untuk sementara yang undangan hadir secara langsung di lokasi barangkali mungkin dari teman-teman di Klaten. Tapi untuk teman-teman se-Jawa Tengah tentu akan kita undang secara daring. Karena itu mungkin nanti jadi live report yang pertama kali ya Kak Adu atau Kak Andika. Ya, siap ya. Ya, seperti itu Kak. Atau mungkin nanti ada arahan lain dari pimpinan, utamanya teman-teman di Binwil Surakarta mau dihadirkan secara langsung ya, mohon petunjuk dari pimpinan, mungkin Kak Wika bisa merespon. Ya, baiknya Binwil Surakarta diundang tuh Kak Tio. Nah, itu Kak Wika, Kak Redman siap hadir Kak Wika. Siap. Menjadi catatan Pak, nanti ini masih dalam pembicaraan, menjadi ya, bahan. Makasih. Monggo Pak. Ya, sampun. Terima kasih Kak dari Kuartir Cabang Sukoharjo untuk tadi laporannya, kesiapan untuk masing-masing posko ya Kak ya. Ya. Kemudian selanjutnya dari Kuartir Cabang Cilacap Kak Gatot Arif, monggo Kak. Terima kasih, salam pramuka Kakak. Salam. Kak Wika, Kak Tio, dan semua pengurus pramuka. Mohon izin dilihat dari surat edaran yang dari Kak Warda mengenai ngobrol live dan live report. Saya menyoroti tentang ngobrol live. Ngobrol live waktunya itu 21.30 sampai 22.30. Secara waktu tidak menarik Kak, izin Kak, saran. Karena waktunya sudah larut malam. Apakah bisa dipindah di pagi hari atau mungkin di sore hari nyambungnya? Kalau saran saya di pagi hari agar lebih, mohon maaf, bahasa saya lebih etensinya lebih bagus. Saya kira itu Kak, saya mencermati waktu khusus untuk ngobrol live. Kemudian yang kedua mengenai pembagian waktu. Karena memang di tiap hari itu ada beberapa kuarcap yang akan digunakan untuk ngobrol live karena semuanya juga ingin ikut, semuanya ingin menggunakan waktunya ngobrol. Apakah tidak sebaiknya dibagi misalnya ngobrol live-nya diberikan kesempatan
sudah ditentukan dari awal. Ya. Urutannya, kemudian siapa saja yang siap. Saya kira itu Kak, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Gatot Arif. Kak Andika, Kak Ardo nih, langsung yang mau menanggapi. Kak Ardo dulu. Apa aku sih? Enggak, Kak siap Anja Kak. dulu. Untuk usulan dari dari mana tadi? Cilacap ya, Kak Gatot ya. Cilacap, nggih. Terima kasih Kak. Ini masih kita godok. Yang jelas kalau memang itu dinilai lebih lebih maksimal dilakukan di pagi hari, oke. Jadi nanti pun ketika jadwal kok di pagi hari ya. Kita kemarin sepakatannya shift siang dan malam ya. Jadi di posisi siang ketika live report, kemudian dari rekan-rekan kok mau ngobrolnya, menurut saya tidak ada masalah juga. Jadi ini fleksibel saja menurut saya. Kemudian untuk penjadwalan oke saja, nanti dijadwalkan saja di sinyal ya. Kayaknya juga udah di konsep, udah ada jadwalnya juga ya. Sudah. Nah, nanti secara tidak lanjutnya kakak mungkin ada komunikasi lebih intens waktu udah mulai live, nanti kita rembuk di situlah. Diselesaikan secara adat lah, gitu aja ya, tidak usah repot itu. Monggo Kak Ardo ditambahkan. Terima kasih Kak. Sebentar, ini Kak Ardo masih menerima telepon. Sudah Kak? Sibuk. Edaran wis tak send ini. Untuk Jepara mau. Ya baik, sebentar ya Kak, biar di respon dulu dari Kak Ardo. Jadi untuk tadi dari Kak Arif, dari Kak Gatot Arif, untuk jadwal itu kan sudah kita share. Nah, sekali lagi kalau memang ada yang mau ikut tiap hari, itu tidak apa-apa. Kemudian untuk kesiapannya, kenapa kita ada rakor ini, kita juga mau memastikan lagi. Ada kakak yang berkenan mau langsung menyampaikan di jadwal itu sudah siap, narasumbernya siapa, mau konsepnya seperti apa, begitu. Ini Kak Ardo sepertinya sudah siap. Kak Ardo sudah? Halo Kak Ardo? Ya, sambil menunggu Kak Ardo, kita tampung dulu ya Kak Gatot Arif ya. Tadi pertanyaan untuk yang ngobrol live ya Kak ya. Yang ngobrol live ya. Pagi. Baik. Kak Fendi dari Kuartir Cabang Jepara, monggo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyampaikan dari Kuartir Cabang Jepara Pramuli, rencana untuk kegiatan di Kuartir Cabang Jepara untuk posko Lebaran, rencana nanti tanggal 15 April sampai tanggal 21 April. Untuk pendirian posko, rencana didirikan di Sanggar Pramuka. Untuk nanti personilnya, kegiatannya nanti ada yang ke beberapa titik. Dengan nanti ada juga keterlibatan dengan di titik-titik yang ada didirikan pos yang dari pemerintah. Namun kita untuk posko induknya adalah di Sanggar Pramuka. Itu terkait kegiatan yang di Jepara. Dan berkenaan Tigor, mohon terkait kami pelaksananya kadang itu setelah Lebaran itu kan ada yang namanya kupatan. Nah, Pramuka itu kita sering dilibatkan dalam pengamanan pesta lomban dan Pantai Kartini, Pantai Badengan, demikian. Apakah itu juga bisa dimintakan Tigor? Karena kan tidak dalam rangkaian masuk tanggal 21 karena Lebaran kupatan itu seminggu setelah Lebaran Idul Fitri.
Namun di Jepara itu terlibat dalam kegiatan, ada pengamanan yang di PAM wisata, sama nanti pengamanan ikut di laut, telarungan kepala tebu. Itu apakah bisa dari terkait diajukan Tigor? Demikian itu dari Jepara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih Kak Fendi untuk pertanyaannya. Kak Ardo sudah untuk tanggapan yang ngobrol live. Apa pertanyaannya? Ngobrol live kan di malam hari. Nah, apa tidak sebaiknya dianulir ke waktu yang lebih Enggak. efektif? Mohon maaf Kak, ini acara untuk kuartir cabang itu memang untuk yang pagi, siang sampai sore. Jadi yang malam ini memang kita membuat acara dari Kuarda, Kak. Narasumbernya juga kepala dinas Bina Marga, mungkin nanti ada siapa, itu udah kita tentukan, Kak. Tapi kalau dari kuartir cabang ada yang ingin ikut serta, monggo silahkan. Nah, mohon maaf nih Kak, bukan masalah apa. Kalau pagi ngantuk Kak, puasa-puasa Kak, apalagi siang. Kalau operatornya dari Cilacap siap sih, nggak apa-apa nih, kita lempar ke Cilacap nih Kak. Gimana Kak Gatot? Siap nggak ya? Siap Pak, siap. Kalau memang itu jadi lempar nih. materinya dari keluarga, monggo kami mengikuti. Tapi mengingat waktunya justru malam kan nggak banyak yang nonton, jadi juga sama judulnya ngantuk, sepi lagi. Dan kita mulai bukan jam 9.30 ya, tapi jam 8. Ya, jadi 8.30 kita mulai. Harapannya setelah sholat taraweh, ya kan. Nah, kita sedikit ngobrol-ngobrol dengan para pelaku yang masih berhubungan dengan Lebaran. Jadi tidak hanya yang melulu pramuka, tapi yang berkompeten di ngurusin dinas perhubungan mungkin, dari dinas bina marga, ngurusin jalan, atau mungkin pelaku-pelaku lain dari kepolisian dan yang lainnya. Gitu sih Kak, rencananya seperti itu. Nah, jadi mohon nanti juga kalau ada kontribusi dari teman-teman kuartir cabang yang ingin mengisi, mohon nanti diinformasikan di grup, ya kan, kita udah punya grup itu, yang belum join grup, nanti bisa dikasih info ya, biar kita komunikasinya lebih lengkap di grup saja. Gitu, matur nuwun. Kemudian ini Kak Ardo, untuk yang siap-siap saja gitu, bukan siap saja, barangkali ada yang sudah siap, nah itu dikonfirmasi di sini langsung gitu ya Kak Gatot Arif nggih? Gimana maksudnya? Semuanya siap, pramuka kan selalu siap sedia, kecuali Rilo Karanganyar itu harus disentil dulu baru siap. Begitu Kak Arif, ada yang belum terjawab, kenapa saya tadi kurang menangkap pertanyaannya? Sudah semua. Oke, kemudian untuk yang pertanyaannya dari Kak Fendi Kuarcap Jepara ya, silakan Kak Tio. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami tegaskan masalah waktu 1821 itu untuk monitoring di Kuarda kita. Kami untuk kakak-kakak Kuarcap monggo Pak bisa mendahului, bisa mengakhiri, maksudnya bisa sebelum tanggal itu, termasuk bisa sesudahnya. Termasuk kondisi kegiatan lomban ya di Jepara yang itu monggo bisa dilaporkan untuk kelayakan, sekali lagi untuk kelayakan yang bersangkutan menerima Tigor atau tidak, sejatinya kewenangan itu kami serahkan di masing-masing Kuarcap untuk memberikan verifikasi penilaian termasuk seleksinya. Jadi misalkan yang bersangkutan yang hadir pada hari itu, terus kemudian aktivitasnya tidak secara nyata dan dirasa tidak maksimal, ya monggo kami serahkan pada kakak-kakak di Kuarcap untuk memberikan penilaian yang bersangkutan layak menerima Tigor atau tidak. Seperti itu. Jadi sekali lagi kami tekankan tanggal 18 sampai 21 itu hanya monitoring ya yang dilaksanakan oleh Kuartir daerah. Tapi untuk kakak-kakak di Kuarcap dan di Kuaran kami silakan. Bisa mulai tanggal 15, bisa mulai tanggal 10, nanti selesainya tanggal 30, monggo. Karena tadi seperti yang sampaikan, mungkin libur lebaran ada yang bertugas di giat wisata dan sebagainya. Termasuk informnya ada yang tanggal 21 sudah lebaran dan sebagainya. Ya tentu kita menyesuaikan. Kalau 21-nya sudah lebaran, ya berarti kita maksimal nanti tanggal 20 malam saat takbiran, kita live report dan sebagainya kita maksimalkan begitu.
prinsipnya monggo kakak-kakak sekalian untuk bisa menyesuaikan. Dan terkait untuk Tigor, sekali lagi kami berharap kakak-kakak di Kuarcap bisa melakukan proses seleksi, verifikasi untuk siapa saja yang berhak menerima atau berhak memperoleh Tigor kemanusiaan. Gitu nggih Kak Fendi dan kakak-kakak yang lain, matur nuwun. Ya Kak Tio, mumpung masih bahas Tigor, untuk Siap, matur suwun Kak. Baik. Untuk Tigor itu menggunakan link atau menggunakan apa Kak Tio? Ini dari chat ada Kak Darmo. Oh enggak, mohon maaf kita belum membuat link karena apa namanya, kakak bersurat mawon Kak, bersurat mawon. Mungkin nanti sambil jalan kita siapkan linknya juga bisa, tapi untuk sementara ini bersurat secara permohonan Tigor kemanusiaan, terus kemudian permohonan Tigor kemanusiaan, terus kemudian melampirkan tadi laporan, terus kemudian melampirkan daftar nominasi calon penerima Tigor, terus kemudian melampirkan daftar hadir dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Ya, ini mungkin nanti bisa didukung dalam proses ya, kita siapkan linknya, apakah bentuknya Google Form atau apa nanti kami siapkan. Tapi sementara yang penting poin-poin itu saja yang disiapkan terlebih dahulu. Gitu. Baik, matur nuwun Kak Tio. Kemudian Kak Ardo, untuk tanggal 21 katanya udah lebaran. Nah, jadwalnya itu tetap atau mau dimajukan, Kak? Tetap. Tetap. Siap. Tetap nggih, Kak. Kuartir cabang kota Salatiga tetap pada jadwal yang sudah ditentukan. Nanti bagaimana teknisnya mungkin kita nanti akan monitoring juga di grup. Grup ya. Ya, jadi di grup itu untuk komunikasi kita. Grup ini siapa saja yang dimasukkan, Kak Ardo atau Kak Anggi? Ada semua masuk, yang di Zoom ini masuk semua. Oh, aku durung berarti ya. Nah. Langsung join berarti Kak Tio. Aku ramu dengan aku, nggak tahu. Setelah ini saya kirim Kak, lewat Japri Kak. Daripada absen itu kan nulis di Google Form, mending absen join group. Nah itu yang join group berarti. Oke, begitu. Baik, ada pertanyaan lain Kak? Tambahan dikit ya. Oh ya, silakan Kak Ardo. Terima kasih Kakak, 5 menit terakhir ya. Yang sudah di-share tadi ada s.id/appkbl. Jadi Kakak, sebenarnya yang paling penting itu kan setiap pramuka adalah pewarta, Kak. Cuman kan biasanya tiap pramuka itu kan tidak punya sarana untuk mengirimkan berita tuh, ya kan? Atau mungkin mempublish apa yang mungkin sudah diliput sama dia atau yang sudah ditusun beritanya sama dia. Makanya dengan Karya Bakti ini ada satu link tuh di menu yang paling atas, Kak. Ada s.id/appkbl itu Kak bisa Kak bisa menyampaikan kepada anggota pramuka yang mungkin ikut serta dalam APPKBL tahun ini, dimanapun mereka berada, yang paling penting adalah mereka bisa mengirim berita ini, Kak. Nah, sampaikan aja di sini, misalnya dia dari gugus depan ya dia bikin namanya nanti dari gugus depan. Kalau dia dari personal atau anggota pramuka ya tulis di situ namanya, pewartanya siapa. Sehingga ketika nanti mungkin mau Kak Tio atau mungkin dari Kuarda mau ngurus Tigor, itu ada bukti bahwasanya dia pernah melakukan kegiatan atau mungkin apa yang sudah pernah dia lakukan di selama kegiatan APPKBL ini terdokumentasi di situ dan bisa dicek gitu loh. Nah, ini paling penting mungkin dan paling mudah mungkin kalau menurut saya untuk disampaikan kepada anggota pramuka yang nanti ikut serta dalam kegiatan. Gitu Kak Tio, Kakak, matur nuwun. Baik, terima kasih Kak Ardo. Ya tadi sudah disampaikan di pertengahan ya Kak. Jadi adanya link tersebut itu biar kita tidak terbatasi oleh jadwal yang sudah ada. Jadwal yang sudah ada kan kita hanya memfasilitasi untuk kuartir cabang. Nah, tapi kalau misalnya adik-adik dari kuartir dari gugus depan maupun dari DKR atau adik-adik DKC juga barangkali melaksanakan ikut serta kegiatan APPKBL ini, bisa tapping, bisa direkam, kemudian dipercantik videonya, kemudian di-up di kanal tersebut.
ya juga bisa dinikmati oleh seluruh Indonesia gitu dan terdokumentasi suatu saat dibutuhkan mau nyari filenya kita tinggal buka link tersebut gitu. Itu kita juga bebas siapapun bisa mengunggah di situ ya Tardo ya. Jadi tidak dibatasi siapa harus melalui Kuarcap, harus melalui Kuaran itu tidak. Jadi siapapun bisa update di situ. Begitu. Kemudian dari chat ini ada pertanyaan untuk piagam Kak Tio. Untuk piagam penghargaan karya bakti, apakah Kuarcap boleh mengeluarkan? Kemudian mungkin ada contoh formatnya Kak. Terima kasih. Begitu Kak Tio. Jadi untuk piagam seperti yang saya sampaikan di awal, justru memang kami mohon Kuarcap atau Kuaran yang bisa menerbitkan. Untuk contoh formatnya monggo disilahkan, disesuaikan saja dengan Sismintir lah untuk penerbitan piagam seperti apa. Narasinya mungkin yang bersangkutan telah menunjukkan karya baktinya secara nyata pada kegiatan aksi Pramuka Peduli Karya Bakti Lebaran tahun 2023. Mungkin seperti itu. Jadi kami monggokan. Nah, terkait dengan untuk yang permohonan Tigor, ini menarik. Nah, barangkali teman-teman dari Kak Ardo dan timnya kalau bisa mensupport katanya untuk pendaftaran Tigor itu, tapi tetap tidak baik tidak tetap per orang ya Kak, tetap harusnya kumulatif dan itu yang bisa mengajukan Tigor hanya Kuaran atau Kuarcap. Soalnya kalau nanti perorangan kita akan kerepotan secara konfirmasinya. Jadi secara lembaga nanti Kuarcap atau Kuaran. Atau bahkan misalnya kalau Kuarcap kami membuat Tigor sendiri boleh nggak Kak? Saya jawab boleh. Bahkan monggo silahkan. Kalau Kuaran kami mau bikin Tigor sendiri boleh. Karena itu sesuai dengan Juklak Pramuka Peduli Kuarti daerah Jawa Tengah kan boleh Kak. Pramuka Peduli Kuaran maupun Kuarcap bisa menerbitkan itu. Yang penting adalah administrasinya terpenuhi. Tapi kalau kakak-kakak menghendaki minta dari Kuarda ya prosedurnya seperti tadi. Tetap tidak bisa persorangan untuk sementara ini ya untuk Tigor. Mungkin nanti di SID-nya tadi di PKBL tadi mungkin bisa disiapkan ada form tersendiri di sana ya monggo. Yang jelas intinya adalah yang boleh minta itu Kuarcap atau Kuaran, melampirkan laporan, melampirkan nominasi daftar penerima Tigor, melampirkan daftar hadir dan melampirkan dokumentasi. Prinsipnya itu Kak Tresno dan kakak-kakak yang lain untuk pengajuan Tigor. Itu Kang Gi. Ya, begitu. Terima kasih Kak Tio untuk penjelasannya. Kemudian untuk dari Kota Semarang, apabila baru melaksanakan di tanggal 19 dan mau reschedule ke tanggal 19 sampai 21, nanti komunikasi saja Kak di grup. Silahkan Kakak bisa siapnya tanggal 19, ya nanti berarti ikut di jadwal tanggal 19. Itu jika belum dimulai di tanggal 18 ya Kak ya, dari kuartir cabang Kota Semarang. Kita gunakan grup untuk bisa berkomunikasi terkait pelaksanaan APP KBL 2023 ini. Begitu Kakak, sudah terjawab semua atau masih ada yang belum terjawab untuk pertanyaan-pertanyaannya? Sudah ada duhur ini bagi yang mau beduk. Ya, sudah beduk. Sudah cukup Kakak? Terima kasih sudah diingatkan. Lo bar beduk engko terus poso meneh tekan sore padha wae 100% puasa. Ya. Oke. Oke. Sudah ya Kakak? Sudah cukup? Kalau sudah cukup kita cukupkan. Closing statement dulu mungkin dari Kak Wika, Kak Anggi. Monggo Kak Wika. Untuk penyemangat kita semua nih melaksanakan APP KBL 2023 ini Kak. Ya, terima kasih. Saya kira rapat hari ini sudah memenuhi yang kita harapkan. Dan perlu diingat kakak-kakak di Kuarcap bahwa ada grup WA khusus ya selama APP KBL. Lah, manfaatkan saja pertanyaan-pertanyaan yang masih sekarang ini masih ganjel. Nanti kalau sudah bulat lah melalui chat itu mudah-mudahan semuanya bisa disesuaikan, bisa kita garap bareng-bareng. Intinya bahwa kenapa disiapkan atau dijadwalkan waktu 18 sampai 21 agar semuanya terstruktur dengan baik. Jadi kolaborasi antara bidang humas dan bidang abdimas ini benar-benar bisa menjadi sesuatu yang memantapkan kegiatan kita sehingga manfaat untuk orang banyak.
Saya kira itu. Terima kasih atas kerjasamanya dan semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Wika untuk semangatnya untuk kita semua. Untuk materinya nanti Kak Tio kirim lewat WA aja ya Kak ya. Saya Ya, nanti akan di-share melalui WA group beserta dengan paparan yang nanti Kak Andica sampaikan juga akan kita kirim ke WA group. Begitu. Kalau sudah dirasa cukup Kakak, kami cukupkan sampai sini. Nggak ada foto-foto dulu tuh. Oh siap, siap. Foto-foto pasti nanti ada. Tumben ini Kak Tio. Ada Kak Tio mintanya sekarang, saya foto dulu. Silakan Kakak bisa mengaktifkan kameranya. Terus ini jalan paparan bareng nggak boleh, Terus. Oke, silakan diaktifkan kameranya. Ada 2 slide di monitor saya. Coba Kak ya, saya hitung 1, 2, 3. Terah kalau Kak mau pose apa nih? 1, 2, 3. Nah, slide Yang baru dong, yang baru dong. Yang baru gimana? Kok gak kerasa? Semuanya nyender ke sebelah kanan gitu. Jadi kan kompak semuanya dari sebelah Oh kanan. gitu, nyender ke kanan. Emang kanannya sama kan ada yang di mirror kan? Kanannya yang mana ini? Oke, kita nyender ke kanan deh. Nyender ke kanan ya. 1, 2, 3. Kanan mana? Sini. Mana? Kanan sini. Oh, gini. Iya dong. Oke, Kak Ardo minta itu ada aja ya. Oke, kita nyender ke kiri sekarang. Kalau tadi kanan, sekarang kita ke kiri. 1, Kalau di posting itu sebenarnya, dia kenapa sih kok miring semua kan gitu kan? Oh gitu. Iya. Lagi puasa Mas Ardo. Miring. Makanya miring kan? Miring ya. Tapi tetap semangat. Oke, terima kasih Kakak untuk partisipasi waktunya pada rapat koordinasi persiapan APPK KBL 2023 dari tadi jam 10 sampai jam 12 kurang 8 menit. Semoga yang sudah kita bahas kali ini kita indahkan dan kita laksanakan bersama. Untuk pertanyaan yang masih belum tersampaikan bisa disampaikan melalui WA group, nanti akan kami bantu menjawab dan ayo kita indahkan bersama. Kita enaknya tuh gimana sih untuk pelaksanaan APPK KBL tahun ini. Begitu Kak, terima kasih. Semoga puasanya lancar hingga berbuka nanti. Amin. Dan semoga kita diberikan kesehatan, kebahagiaan sampai Hari Raya Idul Fitri nanti. Amin. Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Salam.